Selamat datang di podcast Tika dan Ina Talks. Seperti biasa kita ngobrol santai, membahas tentang kehidupan yang relate. Bersama saya Ina dan aku Tika. Jadi kali ini kita mau bahas tentang toxic relationship. Berat ya? Iya, berat. Kalau menurut Tika, opini Tika mengenai toxic relation. Kalau menurut aku sih Kak, toxic relationship adalah hubungan antara dua orang yang lama-lama tuh bikin nggak nyaman gitu, dan akhirnya menyakiti diri sendiri atau kedua orang tersebut gitu. Menurut Kak Ira gimana? Iya, setuju. Kalau aku sedikit tambahin ya, menurut aku kalau toxic relation itu tidak hanya salah satu yang tersakiti yang jadi toxic, atau bisa jadi kedua-duanya karena faktor hubungan yang sudah lama jadi terlalu banyak toleran. Gitu. Iya, betul. Menyakitinya tuh nggak cuma fisik misalnya ya, fisik, tapi mental pun bisa tersakiti ya kan ya. Kalau Tika pernah nggak ngalamin? Kalau aku sendiri sih belum pernah ya Kak. Cuma ada cerita dari temanku lagi. Jadi dia cerita kalau dia ada di hubungan yang toksik gitu. Jadi dia tuh ngerasa selalu kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak dikekang gitu. Terus dia tuh merasa nggak percaya sama diri dia sendiri karena sering dikatain kamu tuh gini ya gitu. Nah terus dia tuh nggak boleh bersosialisasi selain dengan si ini gitu. Iya. Dibatasin banget gitu. Gitu sih Kak. Kalau dari Kak Ina? Sama sih, aku nggak pernah berada di satu lingkungan yang toksik sih, nggak pernah. Nah, kita kan sama-sama nggak pernah nih. Kalau misal Tika berada di satu hubungan relation yang toksik gitu, gimana caranya Tika biar nggak lama ya hubungannya? Gimana cara Tika memprediksi nih atau menganalisa satu hubungan itu dari awal nih, deteksi dini namanya. Deteksi dini hubungan itu sudah tidak sehat, akan kedepannya kan berdampak tidak bagus gitu. Ya itu tadi sih kayak ciri-cirinya mungkin ya Kak. Mungkin kamu merasa nggak percaya diri karena sering direndahkan mungkin ya. Terus kamu juga ngerasa cemas ketika bertemu dengan seseorang ini. Kamu tuh ngerasa cemas gitu. Nah itu tuh menurutku udah nggak healthy banget sih itu hubungannya. Nah terus abis itu dia tuh sering bikin ngerasa kamu tuh bersalah gitu, atau sering ngontrol kamu banget gitu. Misal kamu hanya boleh berteman sama ini gitu sih, kayak terlalu ngontrol gitu. Jadi kamu nggak punya kontrol atas diri kamu sendiri gitu sih Kak. Jadi sebenarnya tuh hubungan yang toksik itu sangat mempunyai dampak yang luas gitu buat diri kita. Nah menurut Kak Ina nih, dampak dari hubungan yang toksik itu gimana? Apa aja nih? Banyak dan bisa berdampak yang lebih hingga besar gitu. Contohnya kurang percaya diri, mengurung diri, otomatis sosialnya akan terbatas, terus stres hingga depresi itu juga bisa menyebabkan itu. Atau dia mengalihkan dengan hubungannya itu ke arah yang negatif, misal clubbing dan lain-lain gitu. Banyak hal gitu, dia bisa memabukkan dan lain-lain tuh banyak yang bisa terjadi hal seperti itu gitu. Karena dia mengalihkan gitu, atau mengurung diri sih lebih banyak karena dia nggak terbuka sama orang lain. Kalau saran aku ya, lebih baik hubungan yang membuat kita sudah tidak nyaman, hubungan yang membuat kita sudah dikekang, diatur-atur, nah itu lebih baik di-cut aja. Apalagi kalau ini kan untuk masa depan ya. Kalau orang yang lagi pacaran, lebih baik jangan berpikir lagi nih, wah hubungan aku udah lama gitu, aku males lagi mengenal orang lain. Biasanya yang aku dengar sih seperti itu ya. Jadi mereka tuh sulit untuk memulai kehidupan baru lagi. Padahal bisa jadi di luar sana ada ribu kali lipat pasangan yang jauh lebih baik lagi yang kita bisa dapat.
Jadi untuk yang udah keluar dari zona toxic relation, selamat, kamu hebat. Iya betul. Jadi itu nggak gampang ya Kak, kayak keluar dari hubungan yang toksik gitu. Nah kalau misalnya kamu punya hubungan yang toksik, kalau dari aku sebaiknya sih kamu cerita ke orang terdekat kamu yang kamu percaya gitu. Soalnya kan kalau kamu simpan dan pendam itu kamu nggak bakal dapet solusinya. Tapi kalau misalnya kamu cerita, seenggaknya kamu mengeluarkan apa yang jadi unek-unek kamu atau masalah kamu, dan kamu bakal dapat solusinya gitu ya. Jadi kalau ada teman kita yang lagi mau keluar dari zona itu, zona toxic relation, lebih baik kita selalu mendampinginya. Karena memang tidak mudah untuk mendampingi orang seperti itu, apalagi hubungan pacaran ya. Mereka karena memberi nasihat sama orang yang lagi jatuh cinta itu sangat sulit, itu nggak akan masuk gitu. Jadi lebih baik kita terus mendengar aja. Ada waktunya, ada fasenya dia akan mendengar nasihat-nasihat kita gitu. Jangan pernah ditinggalkan. Itu aja ya teman. Jadi terima kasih sudah mendengar podcast kita. Nantikan terus podcast-podcast selanjutnya yang sangat relate dengan kehidupan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.